Setiap hari, jutaan orang meminum kopi tanpa mengetahui dari mana cerita pahit itu bermula. Di balik satu cangkir kopi Indonesia, tersembunyi sejarah panjang tentang penjajahan, kerja paksa, dan ketahanan rakyat. Kopi bukan sekedar minuman. Kopi adalah saksi bisu perubahan zaman di Nusantara. Pada abad ke-17, biji kopi datang bersama kapal dagang dari Eropa. Dari tanah yang dipaksa berbuah, lahirlah nama Java Coffee yang mengguncang dunia. Namun, kejayaan itu dibayar mahal oleh rakyat yang nyaris tak memiliki pilihan. Cerita ini bukan tentang rasa. Cerita ini tentang tanah, manusia, dan perjuangan yang mengalir dalam setiap tegukan kopi Indonesia. Jika Anda ingin memahami sejarah kopi Nusantara dari awal hingga dikenal dunia, dengarkan kisah ini sampai akhir. Aroma yang datang dari seberang laut. Pagi itu, jauh sebelum Indonesia bernama Indonesia, tanah Nusantara masih sunyi dari aroma kopi. Masyarakat hidup dari padi, rempah, dan hasil hutan. Tidak ada kebiasaan menyeruput minuman pahit untuk memulai hari. Semua berubah pada akhir abad ke-17, ketika kapal dagang dari Eropa berlabuh di pelabuhan Batavia. Para pedagang Belanda datang bukan membawa senjata terlebih dahulu, melainkan biji kecil berwarna hijau. Biji kopi Arabica itu berasal dari Yaman. Dibawa dengan tujuan ekonomi yang jelas, Eropa saat itu mengalami demam kopi. Permintaan melonjak, harga tinggi, dan Belanda ingin menguasai sumbernya. Percobaan pertama menanam kopi dilakukan di sekitar Batavia. Data sejarah mencatat, tanam awal ini gagal akibat banjir dan penyakit tanaman. Namun kegagalan itu tidak menghentikan ambisi. Beberapa tahun kemudian percobaan ulang dilakukan di dataran yang lebih tinggi. Hasilnya berbeda. Pohon kopi tumbuh subur, buahnya matang, rasanya kuat. Dari sinilah, sejarah kopi Indonesia mulai bergerak pelan namun pasti menuju perubahan besar yang belum disadari oleh rakyat Nusantara. Tanah yang dipaksa berbuah pahit. Keberhasilan tanam kopi di dataran tinggi Jawa membuka mata penguasa kolonial. Kopi bukan lagi percobaan. Kopi berubah menjadi senjata ekonomi. Pada abad ke-18, kebijakan tanam paksa mulai diterapkan. Rakyat diwajibkan menanam kopi di lahannya sendiri dan menyerahkannya kepada pemerintah kolonial. Data sejarah mencatat, Jawa menjadi salah satu pemasok kopi terbesar dunia. Dalam kurun waktu singkat, kopi dari Nusantara membanjiri pasar Eropa. Nama Java Coffee mulai dikenal luas. Di balik ketenaran itu, ada harga yang harus dibayar oleh rakyat kecil. Petani bekerja tanpa pilihan. Lahan pangan berkurang. Waktu istirahat hilang. Hasil panen ditentukan sepihak. Kopi yang harum di cangkir orang Eropa berasal dari keringat dan tekanan di tanah jajahan. Sistem ini membuat ekonomi kolonial tumbuh, sementara kehidupan rakyat semakin terhimpit. Namun dari keterpaksaan itu, pengetahuan mulai terbentuk. Petani mengenal musim tanam, mengenal perawatan pohon kopi, mengenal tanah dan ketinggian. Tanpa disadari, keterampilan ini menjadi modal penting untuk masa depan kopi Indonesia. Di saat produksi mencapai puncaknya, ancaman besar mulai muncul perlahan. Daun-daun kopi berubah warna, panen menurun, penyakit yang tak terlihat mulai menyebar di perkebunan. Ketika alam mengubah arah sejarah. Menjelang akhir abad ke-19, kejayaan kopi Arabica di Nusantara mulai runtuh. Penyakit karat daun menyerang hampir seluruh perkebunan. Data pertanian kolonial mencatat penurunan produksi secara drastis. Daun menguning, gugur sebelum waktunya, dan pohon mati perlahan. Upaya penyelamatan dilakukan, namun alam bergerak lebih cepat daripada kebijakan. Arabica tidak lagi mampu bertahan di dataran rendah. Kerugian besar tidak terhindarkan. Dalam kondisi terdesak, pemerintah kolonial memperkenalkan jenis kopi baru bernama Robusta. Robusta terbukti lebih tahan penyakit dan mampu tumbuh di ketinggian yang lebih rendah. Dalam waktu singkat, pola tanam berubah. Jawa, Sumatera, dan sebagian Sulawesi mulai ditanami Robusta secara luas. Produksi kembali meningkat, meski cita rasa berbeda dari Arabica. Di sisi lain, kesadaran rakyat mulai tumbuh. Pengetahuan bertani kopi yang diwariskan secara paksa kini menjadi bekal.
Ketika masa kolonial mulai melemah dan kemerdekaan semakin dekat, kopi tidak lagi sepenuhnya berada di tangan penguasa. Peralihan besar sedang terjadi. Kopi perlahan berpindah dari perkebunan kolonial menuju kebun rakyat. Perjalanan panjang kopi Indonesia memasuki babak baru yang menentukan arah masa depan. Dari kebun rakyat ke panggung dunia. Setelah kemerdekaan Indonesia, wajah kopi berubah secara menyeluruh. Banyak perkebunan besar beralih ke tangan negara dan rakyat. Data pertanian menunjukkan bahwa mayoritas produksi kopi Indonesia kini berasal dari petani kecil. Kopi tidak lagi menjadi simbol paksaan, melainkan sumber penghidupan. Daerah-daerah baru mulai dikenal. Aceh Gayo di dataran tinggi Sumatera menghasilkan Arabica bercita rasa kuat dan bersih. Toraja di Sulawesi menumbuhkan kopi dengan karakter tanah dan rempah. Kintamani di Bali menghadirkan rasa segar dari sistem pertanian tradisional. Flores dan Papua menambah kekayaan rasa kopi Nusantara. Memasuki abad 21, kebangkitan kopi specialty mengubah cara dunia memandang kopi Indonesia. Petani mulai memperhatikan kualitas, proses pasca panen, dan jejak asal. Data ekspor menunjukkan peningkatan nilai jual kopi berkualitas tinggi dibandingkan kopi massal. Kini, setiap cangkir kopi Indonesia membawa cerita panjang tentang tanah, kerja keras, dan perubahan zaman. Aroma yang dulu datang dari seberang laut telah menyatu dengan identitas bangsa dan hidup di tangan generasi yang menjaga warisannya. Sejarah kopi Indonesia mengajarkan bahwa sesuatu yang lahir dari paksaan dapat berubah menjadi kekuatan ketika manusia belajar, bertahan, dan merawatnya dengan kesadaran. Dari tanah yang pernah diperas, tumbuh pengetahuan, ketekunan, dan identitas. Kopi mengingatkan bahwa nilai sejati tidak datang dari kekuasaan, tetapi dari kerja keras rakyat yang menjaga warisan alam dan waktu. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika Anda menyukai cerita sejarah dan pelajaran kehidupan seperti ini, silahkan tinggalkan komentar sebagai bentuk dukungan. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan cerita bermakna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.